Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Pratama. Di video kali ini saya akan membahas tentang proposal project pembuatan aplikasi data obat Green Garuda. Lanjut, di sini ada project Carter dan menggunakan Excel. Yang pertama ada project title pembuatan aplikasi data obat di Green Garuda. Lalu project manajernya saya sendiri, Leo Pratama. Lalu untuk project start date atau dimulainya project tanggal 1 Juli 2024. Itu ada project end di tanggal 1 November. Lalu ada business need di sini. Untuk memahami kebutuhan bisnis dari Green Garuda, kita perlu mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan ini, termasuk bidang usaha, target pasar, produk atau layanan yang ditawarkan, serta tujuan bisnis yang ingin dicapai, serta yang bisa langsung terintegrasi dengan database karena untuk menyimpan data tersebut. Pertama ada ruang lingkup itu project. A. Membuat aplikasi data obat kesehatan di rumah sakit Green Garuda. B. Mengonversi data ke Excel. C. Melakukan training ke karyawan yang akan menggunakan aplikasi. Lalu ada deliverable. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah karyawan. Lalu ada risk and issue. Nilai kontrak yaitu 800 juta rupiah. Dan juga denda keterlambatan. Lalu ada assumption dan dependencies. 1. Jam kerja Green Garuda. Lalu 2. Project dimulai 1 Juli 2024. Lalu 3. Target penyelesaian sebelum 1 November 2024. Lalu 4. Biaya project tidak lebih dari 800 juta. Lalu ada finansial, budget maksimal 800 juta. Lalu ada milestone schedule. Yang pertama ada milestone, target completable date. Lalu ada actual date. Misalnya A akan dimulai pada saat proposal masuk dan diterima oleh Green Garuda. B. Training akan dilakukan setelah selesai pembuatan aplikasi. Lalu ada target completion date. Dan untuk implementation time-nya itu di tanggal 2 November 2024. Lalu untuk trainingnya tanggal 5 November 2024. Lalu ada project time. Yang pertama ada project manager, saya sendiri, Leo. Lalu ada sistem analis, Denny. Lalu ada backend programmer, Aprian. Lalu ada front end, Akmal. Lalu ada server administrator, Jelani. Lalu ada software quality assurance, Rijal. Jadi di sini ada satu tim yang terdiri dari 6 orang. Lalu di sponsornya sendiri itu dari Rumah Sakit Bandung Ciwari. Nah, ini ada daftar isi. Terusnya ada ruang lingkup. Untuk memahami kebutuhan bisnis dari Green Garuda, kita perlu mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan tersebut, termasuk bidang usaha, target pasar, produk atau layanan yang ditawarkan, serta tujuan bisnis yang ingin dicapai, serta yang bisa langsung terintegrasi dengan database karena untuk menyimpan data tersebut. Untuk keuangan, proyek ini dianggarkan dengan nilai maksimal 800 juta. Biaya ini mencakup seluruh komponen yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi data karyawan dan data pelanggan. Rincian item biaya termasuk gaji untuk tim pengembangan yang beranggotakan 6 orang, biaya perangkat lunak dan perangkat keras, dan biaya operasional lainnya. Melalui alokasi yang efisien, kami memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan nilai optimal. Untuk memulai proyek ini, diperlukan pembayaran awal atau deposit sebesar 200 juta. Pembayaran ini akan digunakan untuk memulai proses pembangunan termasuk persiapan infrastruktur dan perolehan peralatan yang diperlukan. Sisa pembayaran sebesar 600 juta dapat dibayarkan setelah aplikasi selesai dibuat dan dinyatakan siap digunakan. Dengan nilai investasi yang masuk, akal dan struktur pembayaran yang fleksibel,
Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat komersial yang signifikan bagi sponsor. Investasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisien operasional tetapi juga meningkatkan pengelolaan data karyawan dan pelanggan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ada C. Rencana tahapan pekerjaan. 1. Presentasi proposal proyek. Tahap ini melibatkan presentasi proposal proyek kepada sponsor dan owner Green Garuda. Tim proyek akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan rencana kerja proyek secara rinci. Pembentukan tim. Proyek ini akan melibatkan 6 orang dalam satu tim yang terdiri dari ahli di berbagai bidang seperti manajemen proyek, analisis bisnis, pengembangan front end, back end, dan basis data. Yang ketiga ada identifikasi masalah dan interview. Tahap pertama dalam TASIT adalah identifikasi masalah dan interview kepada calon pengguna atau user. Tim akan mengadakan sesi wawancara dengan calon pengguna untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan kebutuhan mereka terkait sistem yang akan dibangun seperti perencanaan wawancara, penyusunan pertanyaan, pelaksanaan wawancara, analisis hasil wawancara, pengumpulan data. Keempat ada analisa kebutuhan sistem. Setelah identifikasi masalah, tim akan melakukan analisa kebutuhan sistem. Ini termasuk pengumpulan data, pembuatan dokumen kebutuhan, dan verifikasi kebutuhan dengan pengguna untuk memastikan semua kebutuhan telah diidentifikasi dengan benar. Kelima ada implementasi sistem. Implementasi dimulai dengan pembuatan staging server untuk pengembangan dan pengujian sistem. Tim akan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD untuk desain basis data dan kemudian mengembangkan bagian front end dan back end dari sistem. Pada tahap ini tim akan mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan data pegawai dan data customer. Proses ini meliputi pengkodean, pengujian unit, dan integrasi sistem secara keseluruhan. 6 ada penyerahan hasil kerja dan training. Setelah implementasi selesai, seluruh anggota tim akan melakukan penyerahan hasil kerja kepada Green Garuda. Tim juga akan mengadakan sesi training untuk seluruh karyawan Green Garuda, memastikan mereka memahami cara menggunakan sistem yang baru. Yang ketujuh ada penutupan proyek. Tahap terakhir adalah penutupan proyek yang melibatkan evaluasi akhir, penyelesaian administrasi, dan penyerahan dokumen proyek secara resmi kepada sponsor dan owner Green Garuda. Rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa proyek berjalan lancar sesuai jadwal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada penerimaan atau acceptation. Tim proyek yang terdiri dari 6 orang memulai proses penerimaan pekerjaan dengan melakukan identifikasi masalah dan wawancara dengan calon pengguna di Green Garuda. Setelah itu dilakukan analisa kebutuhan sistem untuk memastikan semua aspek yang diperlukan tercakup. Implementasi dimulai dengan pembuatan staging server, diikuti oleh desain database, menggunakan ERD. Tim kemudian mengembangkan front end, back end aplikasi yang mencakup data pegawai dan data customer. Setelah pekerjaan selesai, seluruh tim menyerahkan hasil proyek kepada Green Garuda, termasuk dokumen proyek dan aplikasi yang telah diimplementasikan. Sebagai bagian dari penyerahan, tim juga memberikan pelatihan kepada karyawan Green Garuda untuk memastikan mereka melakukan sistem dengan efektif. Istilah khusus, nama proyek, aplikasi data Green Garuda. Lalu B, sponsor proyek ada Rumah Sakit Bandung Kiwari, ada manajer proyek Leo. Lalu ada tim proyek Denny, sistem analis, Aprian, back end programmer, Akmal, front end, ada Jelani, server administrator, ada Rizal, software quality assurance. Bagian E ada tujuan proyek untuk menjadikan toko lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman agar lebih mudah digunakan. Lalu ada scope proyek, ruang lingkup membuat aplikasi data customer untuk melihat riwayat. Ada pembelian membuat data pegawai karyawan di Garuda, lalu mengoperasikan data ke Excel. Yang ke G, business case untuk proyek memudahkan pekerjaan karyawan dalam transaksi jual beli dan data pembelian lebih terstruktur. Ada hasil pekerjaan 1 November 2024. Ada waktu pelaksanaan, gambaran waktu pelaksanaan proyek akan dikerjakan saat proposal ini diterima. Lalu ada training akan dilakukan setelah selesai dari pembuatan aplikasi. Pada Discord, sumber daya yang digunakan untuk mendukung proyek ini dapat berupa anggaran personil dan alat tol. Biaya proyek 640 juta terdiri dari 6 orang. Lalu ada asumsi dan kendala yang dapat dibayangkan tim proyek selama perjalanan proyek seperti batas waktu kerja dan lain. Jam kerja Green Garuda, biaya proyek tidak lebih dari 800 juta.
Kalau ada resiko, aplikasi tidak akan berjalan dengan tujuan yang akan dicapai sebelumnya. Apa proyeknya gagal, maka penyelenggara akan dikenakan sebesar nilai kontrak yaitu 800 juta. Dan denda keterlambatan penyelesaian sebesar 1 juta nilai proyek per hari. Lanjut ke proyek. Pertama kita share dulu. Yang pertama di sini satu ada identifikasi masalah. Untuk durasinya itu 10 hari. Dimulai pada tanggal 30 Juli 2024. Finishnya sampai 12 Agustus 2024. Total biaya itu 64 juta. Untuk yang ke 1.1 ada observasi sistem. Itu terdiri dari 8 hari. Dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 sampai 10 Juli 2024. Untuk resource name-nya itu ada dari tim analis. Kalau untuk kerjanya itu di 64 juta. Yang ke 1.2 ada interview calon user. Itu dengan durasi 4 hari. Terbagi dari interview dengan karyawan. Durasinya itu 2 hari. Ya, dengan tim analis dengan budgetnya 16 juta. Lalu interview dengan pemilik 2 hari dari tanggal 12 Juli 2024 sampai 15 Juli 2024. Dengan tim ini dengan project manager itu dengan kos 48 juta. Lalu yang kedua ada analisa kebutuhan sistem dengan durasi 30 hari, yaitu terbagi dari membuat flowchart 15 hari dari tanggal 18 Juli 2024 sampai 7 Agustus 2024. Lalu yang kedua ada membuat laporan 15 hari dimulai pada tanggal 8 Agustus 2024 sampai 28 Agustus 2024 dengan resource name-nya dengan dokumentasi analis dengan kos 60 juta rupiah. Lalu di bagian 3 ada implementasi dengan durasinya 60 hari. Yang pertama ada membuat server 5 hari dimulai pada tanggal 1 September 2024 sampai 5 September 2024 dengan server administration dengan harga 48 juta. Lalu yang kedua ada implementasi ERD ke database dengan durasi 10 hari dimulai tanggal 10 September 2024 sampai 23 September 2024. Dengan ini dokumentasi desain dengan kosnya 44 juta. Lalu bagian yang ketiga ada developer backend 15 hari dimulai pada tanggal 24 September 2024 sampai 14 Oktober 2024. Lainnya dengan backend programmer harga 180 juta. Lalu yang bagian keempat ada developer front end. Ini dibagi durasinya 15 hari sama dengan developer backend. Dimulainya pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai 4 November 2024. Ini front end programmer dengan biayanya 180 juta. Lalu lanjut ke bagian resource sheet. Nah, ini untuk pembagiannya. Project manager
atau singkatannya PM, dengan per bulannya itu 2 juta, untuk per harinya itu di harga 50.000. Lalu tim analis inisialnya TA dengan STD rate-nya 1 juta dengan harga per harinya 40.000. Lalu ada tim desain dengan inisial TD untuk per bulannya 1 juta dengan harga per harinya 40.000. Lalu ada backhand programmer dengan inisial BP dengan harga per bulannya 1.500.000. Untuk per harinya ada di 45.000. Lalu untuk front end programmer untuk singkatannya VPR dengan per bulannya 1.500.000 dengan harga per harinya itu 45.000. Hanya 45.000. Lalu ada server administration dengan singkatan SA dengan harga per bulannya 1.200.000. Ada operate-nya dengan 47 juta. Server analysnya itu jadi ini melingkupi ada software quality assurance dengan per bulannya 750.000. Lalu ada dokumentasi analis dengan 500.000. Lalu ada dokumentasi desain, lalu ada biaya komunikasi, manual book, dan office consumable. Ada 10 juta. Lalu untuk totalnya itu ada untuk cost interviewnya ada di harga 640 juta. Ini ada progress versus costnya. Lalu ada cost status. Ada di cost status ada identifikasi masalah di harga 64 juta. Ada implementasi juga.